Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah Allah mencintai witir. Pada pembahasan kali ini kita akan memotivasi hal yang dipandang perlu untuk dimiliki, di mana setiap manusia yang beriman memang selayaknya sadar bahwa hidup adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah juga yang memberikan motivasi kepada para hamba-Nya tentang mengapa dan untuk apa mereka perlu untuk beribadah kepadanya. Setidaknya ada 5 alasan yang bisa kemukakan dalam pembahasan berikut. Yang pertama adalah Allah mencintai yang salat witir. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu witir atau Maha Tunggal atau Maha Esa dan mencintai yang witir, mencintai bilangan ganjil. Hadis ini yang terdapat dalam hadis terkait dengan salat witir, namun ada juga yang terpisah dari teks seputar salat witir. Sebagian ulama menafsirkan bahwa witir adalah witir yang Allah cintai, itu maksudnya memang salat witir. Jadi Allah yang witir itu mencintai mereka yang melaksanakan salat witir. Ya, itu maknanya. Namun sebagian ulama yang lain ada yang menafsirkan secara lebih luas untuk hadis yang menyebutkan witir dalam konteks perintah salat witir, memang begitulah yang dikehendaki. Sedangkan yang sama sekali tidak menyebutkan perintah salat witir, maka witir yang dimaksud adalah bilangan ganjil secara umum. Ternyata banyak sekali jenis ibadah yang Allah mensyariatkan bilangan-bilangan ganjil di dalamnya. Sebagai contoh, membasuh atau mengusap anggota wudu, zikir tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat, ya, tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan masih banyak lagi. Jamaah sekalian, bahkan dalam penciptaan makhluk-makhluknya pun bilangan ganjil dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai jumlahnya. Seperti jumlah lapisan langit dan bumi, jumlah hari dalam 1 minggu, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti bahwa tanggal lahir ganjil, urutan ganjil dalam urutan anak-anak, dan berbagai hal persoalan dalam bilangan ganjil menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Kemuliaan hanya jika ada rekomendasi syariat bahwa bilangan itu mulia, dan betapa mulianya sebuah ibadah dan mereka yang melaksanakannya jika ibadah tersebut sendiri disebut langsung dengan nama witir. Sungguh Allah itu witir dan mencintai mereka yang menunaikan salat witir. Yang kedua, jemaah sekalian, ada yang mewajibkannya. Memang pandangan yang menyatakan bahwa salat witir itu wajib adalah pandangan minoritas. Akan tetapi kalau kita menyimak alasan dan argumentasinya, setidaknya membuat kita sedikit mempertimbangkan salat witir tidak sekedar seperti salat sunnah muakkad yang lain. Meski sama-sama salat sunnah yang muakkad, ya, salat sunnah witir perlu disikapi berbeda. Kita bisa mencontoh misalnya beberapa ulama yang menyepakati bahwa salat witir memang sunnah. Akan tetapi sebagian mereka ada yang kemudian berfatwa bahwa mereka yang meninggalkan salat witir sebaiknya tidak diterima persaksiannya. Itulah misalnya yang dipatwakan oleh Imam Ahmad. Ya, qala Ahmad, man tarakal witri amadan fa huwa rajulun su' wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, maka dia seorang yang buruk dan sebaiknya ditolak persaksiannya. Ya, Ibnu Qudamah Al-Mughni halaman 118 volume 2. Imam Ibnu Qudamah sebagai salah satu ulama otoritatif dalam mazhab Hambali memberikan penafsirannya bahwa yang dimaksud Imam Ahmad adalah penekanan terhadap betapa sangat disunnahkannya salat witir tersebut. Penafsiran ini berlandaskan pada riwayat Imam Ahmad sendiri yang secara tegas mengatakan bahwa salat witir itu sunnah, bukan wajib. Nah, yang ketiga, lebih baik dari onta merah. Onta merah adalah salah satu jenis onta yang mahal, jemaah sekalian. Hal ini dalam beberapa hadis sering dijadikan simbol tentang sesuatu yang bernilai tinggi.
Kalau kita mungkin kenal kalau di di suku Toraja ya seperti tedong bonga begitu. Nilainya yang luar biasa fantastis. Sesuatu yang sangat sulit untuk diraih. Ya. Jadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang betul-betul kaya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, onta merah adalah aset kekayaan yang paling dibanggakan di masa itu. Ya, jadi kebiasaannya orang Arab ketika punya onta merah itu luar biasa, bangga sekali. Ya, salah satu hadis populer yang menyebutkan tentang onta merah, misalnya hadis hidayah Islam yang Allah anugerahkan kepada seseorang melalui diri kita. Maka jika kita betul-betul berhasil menjadi media atau perantara keislaman seseorang, sungguh kita telah memperoleh pahala yang luar biasa. Pahala yang lebih baik dari onta merah itu. Namun tentu saja menjadi perantara keislaman seseorang bukanlah perkara yang mudah. Membuat seorang non-muslim mau memeluk agama Islam jelas membutuhkan skill dakwah yang terlatih dan berpengalaman. Selain membutuhkan keikhlasan, ia juga membutuhkan kemampuan bahasa, memberikan bukti dan juga argumentasi kuat dan ilmiah yang tak terbantahkan. Sedangkan dalam sholat witir, kualifikasi yang harus dimiliki tidak harus seketat juru dakwah penyebar risalah Islam itu. Cukup belajar sekilas tentang hukum dan tata caranya, maka kita tinggal meluangkan sedikit waktu untuk menunaikannya. Ya, hanya saja sedikit waktu saja. Ya, karena cukup dengan 1 rakaat pun witir sudah bisa sah terwujud. Ya, 1, 3, 5, ya, 9, ya, 11, ya, ada yang katakan sampai 11 saja. Dan jika itu berhasil, pahala yang didapat kurang lebih sama seperti yang diraih oleh mereka yang berhasil menjadi perantara keislaman seseorang. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Kharijah ibnu Khuzafah bersabda, "Innallaha amaddakum bi salati hiya khairul lakum min khamrin na'am." Ya, min khamrin nawal. Al-witru ja'alahu Allahu lakum fi ma baina salati lisya'i ila ayyatlu al-fajr. Sesungguhnya Allah telah menganugerahi kalian sebuah salat yang itu lebih baik dari sekedar onta-onta merah, yaitu witir. Allah jadikan salat witir itu waktunya memanjang antara salat Isya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, jemaah sekalian, lebih baik dari qabliyah subuh. Sebenarnya ini masalah khilafiyah atau perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan qabliyah subuh lebih utama dari salat witir, namun ada juga yang mengatakan sebaliknya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri memiliki 2 pandangan yang saling bertentangan dalam hal ini. Beliau pernah berpandangan bahwa salat sunnah 2 rakaat qabliyah fajar atau subuh lebih baik daripada sunnah witir. Namun dalam qaulul jadid beliau menyimpulkan bahwa salat witirlah yang lebih utama. Pandangan yang menyatakan bahwa salat qabliyah subuh lebih baik barangkali berangkat dari hadis pahala qabliyah subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tentu saja onta-onta merah termasuk ke dalam dunia seisinya itu. Ini menunjukkan pahala qabliyah subuh jauh lebih baik dari pahala salat witir. Sedangkan jemaah sekalian yang mengatakan bahwa salat witir lebih baik, ya, mereka melihat dari sisi hukum. Salat qabliyah subuh disepakati bahwa hukumnya hanya sekedar sunnah. Sedangkan salat witir ada yang sampai mengatakan hukumnya wajib. Dan yang namanya kewajiban, meskipun diperselisihkan, tetaplah lebih baik daripada sunnah. Dan lagi, Rasulullah juga sempat memberikan semacam ancaman, tidak termasuk golonganku orang yang tidak melaksanakan witir. Sampai-sampai beberapa ulama yang mengatakan sunnah pun berfatwa bahwa orang yang berani meningkatkan salat witir tidak boleh diterima sebagai saksi. Pandangan yang menyatakan bahwa salat witir lebih baik dari qabliyah subuh, inilah yang dinyatakan sebagai yang sahih dalam mazhab Syafi'i oleh sang muhakkik Imam Al-Nawawi rahimahumullah. Jemaah sekalian, yang kelima adalah tetap dikejar saat fajar. Saat sudah masuk subuh bisa dikerjakan.
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, biasa melaksanakan salat di atas kendaraannya ketika ya, safar. Salat yang dimaksud adalah salat yang hukumnya sunnah. Dan ketika hendak melaksanakan salat wajib, beliau selalu turun dari kendaraannya. Salah satu salat sunnah yang selalu diupayakan untuk tidak dilewatkan oleh Rasulullah SAW adalah salat sunnah witir, termasuk ketika beliau dalam keadaan safar sekalipun. Padahal kita tahu bahwa yang namanya safar adalah suatu kondisi yang dalam perspektif syariat pun membolehkan untuk mendapatkan rukhsah atau dispensasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang ritual seorang muslim. Mereka yang safar boleh untuk tidak berpuasa. Mereka yang safar juga boleh untuk tidak sholat tepat pada waktunya. Bahkan boleh mengurangi jumlah rakaat yang seharusnya 4 menjadi 2 dan berbagi dispensasi syar'i yang lain. Padahal semua tadi dihukumi sebagai sebuah kewajiban. Namun yang dihukumi sunnah justru dikejar-kejar oleh Rasulullah SAW. Maka hal ini tidak lain menunjukkan bahwa salat sunnah witir bukan salat sunnah biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati qibla ayyi wajhi tawajjaha wa yutiru 'alaiha ghayra annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih di atas untanya kemanapun untanya menghadap, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir di atasnya, namun beliau tidak salat fardu di atas unta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mas kalian, ya inilah 5 hal yang dapat kita kaji dari salat witir itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli salat witir dan tidak meninggalkan salat witir itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.